Wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Sudah sampai bab yang ke-27, menerangkan tentang syarat-syarat sahnya bacaan Fatihah, terutama dalam sholat, agar sholat kita benar-benar sah sehingga peluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari langsung saja kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Qala fasrun, utawi kita fasal syurutul Fatihati, utawi pira-pira syarate maca Fatihah iku asyrotun ono 10. Syarat sahnya bacaan surat Fatihah itu ada 10. Yang pertama, at-tartibu, tartib, berurutan dari ayat pertama sampai ayat ke-7, nggak boleh dibolak-balik. Harus urut 1, 2, 3 sampai 7. Dari bismillah sampai waladhdallin. Syarat yang kedua, wal muwalatu, lan nuli-nuli. Harus nuli-nuli berturut-turut, nggak boleh diselingi dengan zikir lain atau bacaan yang lain. Baru ayat 2 misalnya terus loncat baca kulhu dulu, lanjutkan ayat 3, itu nggak boleh. Harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda yang panjang. Kemudian yang ketiga, wa mura'ati hurufiha, lan ngrekso piro-piro huruf Fatihah. Yang ketiga, harus menjaga setiap huruf dari Fatihah itu nggak boleh ada yang terlewat. Nah ini nanti kaitannya dengan tasdid juga. Nggak boleh ada satu huruf pun dari Fatihah yang terlewat, nanti mengakibatkan Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Berikutnya, wa mura'atu tashdidatiha, lan ngerekso piro-piro tasdidi Fatihah. Ini kaitan dengan tadi. Setiap tasdid menurut Syekhul Islam dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan yang namanya tasdid itu sama saja dengan huruf. Mengurangi satu tasdid sama artinya dengan mengurangi satu huruf. Jadi nanti Fatihahnya jadi tidak sah. Maka tasdidnya juga harus dijaga benar-benar. Harus ngaji kalau belum tahu gitu ya. Berikutnya, wa alla yaskuta, lan ing yento ora meneng sapa wong saktatan ing meneng tawilatan kang dawa. Enggak boleh di tengah-tengah Fatihah enggak baca apa-apa tapi diam agak lama, itu jadi Fatihahnya terputus, enggak sah. Wala qasiratan, lan ora meneng atau mandek kang cindek bikos di yaksudu kang nejo sapa wong biha kelawan saktatah qasirah qat al qiraati ing megot bacaan. Walaupun berhentinya sebentar, tapi kalau diniati akan menghentikan bacaan ini juga nanti Fatihahnya tidak sah. Jadi harus diulang dari awal lagi agar sah Fatihahnya. Nggak boleh berhenti panjang, nggak boleh berhenti pendek juga nggak boleh kalau memang berhentinya diniati untuk memutus bacaan suratul Fatihahnya. Kemudian, wa qiraatu kulli ayatiha, lan maca sekabehane pira-pira ayat Fatihah. Harus dibaca semua ayatnya. Wa min halan iku setengah saking ayatul Fatihah al basmalah, itu tawi basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surat Fatihah. Nggak boleh kita loncati langsung alhamdulillahirabbil alamin, nanti Fatihahnya tidak sah, sholatnya juga mengakibatkan tidak sah. Selanjutnya, wa adamul lahni, lan ora onone pepelonan pelu al mukhilli kang rubah kang wai bil makna kelawan makna. Lahan ini bukan hanya pelu cedal saja, bukan. Yang dimaksud lahan, al-lahan adalah merubah huruf atau merubah lafadz kalimat dalam suratul Fatihah, termasuk merubah i'rabnya. Dalam keterangan kitab Kasyifatus Saja, sarahnya Safinatun Najah disebutkan demikian. Misal, lafadz an'amta alaihim diganti an'amtu alaihim, itu al-lahn, kekeliruan yang besar. Yang engkau beri nikmat diganti yang aku beri nikmat, itu nggak boleh. Itu namanya lahan yang seperti itu, nanti bisa merubah maknanya Fatihah sehingga Fatihahnya tidak sah. Selanjutnya, wa antakuna lan ing yentono apa maca surat Fatihah iku halatal qiyami ing dalem hal utawi tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem surat fardu. Surat Fatihah harus dibacanya dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh ya.
Kalau orang yang nggak mampu boleh, tapi kalau mampu kok bacanya Fatihah sambil duduk itu nggak sah nanti Fatihahnya. Terusan berikutnya wa ayyasma'alan ing yen to krungu sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong al qiraata ing wacan. Bacaannya harus didengar oleh dirinya sendiri. Ya, orang yang baca Fatihah harus dengar bacaannya, kecuali dalam keadaan bising yang nggak memungkinkan untuk mendengar itu insya Allah dimakfu. Tapi kalau keadaannya tenang, bacanya cuma obah-obah cangkem itu, cuma mulutnya aja yang mangap-mangap, nggak sampai terdengar di telinga, itu menyebabkan Fatihahnya nggak sah. Harus terdengar minimal dirinya sendiri, telinganya sendiri mendengar bacaannya. Berikutnya yang terakhir wa alla yatakhallalaha lan ing yen to ora nyela-nyelaniha ing Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyun kang weneh, dan tidak boleh di antara surat Fatihah ini diisi atau diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Jadi harus semuanya Fatihah ini baca dari awal sampai akhir. Kalau misalnya refleks ada orang bersin misalnya ya, alhamdulillah padahal sudah sampai ayat 6 misalnya, ya diulang lagi dari ayat pertama surat Fatihah agar Fatihahnya sah. Karena keseluruhan 1 sampai 7 ayat ini syaratnya agar sah tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir selain bacaan Fatihah itu sendiri. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.